hari-hari Minggu, hari yang terbaik bagi kita. Tiap-tiap hari adalah hari yang terbaik untuk semua. Siapa yang percaya hari ini hari yang terbaik untuk kita semua? Angkat tangan. Ya, seharusnya dan semestinya ia tetap yang terbaik. Karena kita wakil surga yang bernyanyi sorak-sorai dengan hati yang gembira, memuji dan menyembah Tuhan yang maha tinggi. Saya percaya kita hadir pada petang hari ini adalah karena kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan lewat kehidupan kita, melalui kehidupan kita. Hari-hari yang kita tempuhi yang berlalu itu adalah satu sejarah, dan sejarah yang mengajar kita untuk kita lebih berjalan ke hadapan penuh dengan arti, yaitu sebuah kata kemenangan. Anak-anak menang adalah anak-anak yang berada di terang. Anak-anak yang berada di terang adalah anak-anak yang bersama Bapanya, yang merupakan cahaya kemenangan, cahaya yang terang yang memancar kehidupan kita. Mari kita berdiri dan berdoa. Kita serahkan ibadah kita pada petang hari ini untuk terus merasai, menikmati dan menjadi sepenuhnya di dalam hadirat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita berdoa. Apapun yang terjadi di luar sana tidak akan mampu menghilangkan fokus kita untuk terus berharap, terus memuji dan menyembah Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak pemenang. Kita adalah sebuah kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hari yang sungguh indah ini dalam kehidupan kami, yang telah Engkau hadirkan ke dalam setiap kami di sini Bapa, yang memampukan kami untuk datang di hadirat-Mu, membawa puji, membawa sembah, membawa syukur di dalam hidup kami untuk-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lewat pada petang hari ini Tuhan Yesus, Engkau mengurapi semua kami yang ada di sini dengan kemurahan, dengan kemenangan, dengan sukacita yang hadir daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan pujian dan penyembahan ini, Tuhan, ibadah pada petang hari ini Bapa, 100% kami serahkan ke tangan Engkau Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi, dan Engkau beserta dengan kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya tiada yang sia-sia kiranya Engkau beserta dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan, Yesus Kristus Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin, amin. Shalom. Siapa excited untuk memuji Tuhan petang ini? Lambaikan tangan Anda, lambaikan tanganmu, lambaikan untuk Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi, terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu selamanya. Engkaulah
Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Oh, kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu
selamanya korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa tempat-Mu Tuhan. Biar hati kami berlimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Kau baik selamanya. Ku bawa kami membawa ke tempat-Mu, tempat-Mu yang kudus Tuhan. Hati kami biar berlimpah dengan syukur, sebab Engkau baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat-Mu, kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur. Kami memohon ke tempat-Mu Tuhan, kudus-Mu Tuhan. Biar hati kami limpah dengan syukur, limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh Yesus, sebab Tuhan baik. Selama-lamanya, sebab Tuhan baik. Selamanya. Apapun yang kami rasakan Tuhan, apapun Tuhan yang kami alami Tuhan, apapun Tuhan Yesus, cara yang kami
Jesus, kami percaya Tuhan Jesus. Biar kami tidak merasakan yang bukan dari Engkau Tuhan, supaya yang baik itu Tuhan dari Engkau semua Tuhan. Biar kami terus tetap bersyukur apapun yang kami alami, apapun yang terjadi Tuhan Yesus, kami tetap bersyukur Tuhan Yesus. Supaya kami terus belajar mengandalkan Engkau Tuhan, berserah kepada Engkau Tuhan selama-lamanya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Amen. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak Kau perbuat Tuhan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur kepadamu Yesus. Kami bersyukur kepadamu selamanya. Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur atas perbuatanmu Yesus. Bersyukur atas penyertaanmu Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu Bapa. Kami bersyukur padamu selamanya. Hamba-Mu Tuhan. Apapun yang kau perbuat Tuhan, apapun yang kami alami Yesus, biar kami belajar, terus belajar tetap bersyukur kepadamu dengan hati yang rendah, dengan hati yang sangat-sangat rendah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya terus mengandalkan Engkau. Apapun keputusannya Tuhan, apapun Tuhan Yesus yang terjadi Tuhan, biar kami belajar Tuhan Yesus. Kami merendah, kami mengandalkan Engkau, terus berserah kepadamu Tuhan, segalanya. Bahkan Tuhan Yesus, kalau yang terjadi itu bukan kehendak kami Tuhan, tidak mengikuti kedagingan kami Tuhan, biar kami terus belajar tetap bersyukur Tuhan Yesus, tanpa memikirkan Tuhan Yesus apa yang gagal itu Tuhan Yesus. Biar kami terus ke depan, terus berserah Tuhan Yesus, terus merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau Tuhan Yesus yang meletakkan waktunya Tuhan Yesus. Kami percaya selamanya Tuhan Yesus, selamanya Tuhan Yesus, kami terus berpegang pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan selamanya.
kesempatan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami di sini Tuhan. Maupun Tuhan dalam apa yang kami lakukan, dalam apa yang kami perbuat Tuhan Yesus, semuanya atas anugerah. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita Bapa, karena Engkau telah memilih kami. Kami percaya Tuhan, walaupun di dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan Yesus, kami akan tetap bersyukur dan bersuka cita, karena Engkau yang menyertai kami Bapa. Dalam hari-hari yang kami tempuhi Bapa, apapun rintangannya, apapun dugaannya Tuhan, kami juga tetap bersyukur, karena Engkau ada beserta kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas kesempatan hidup ini yang telah Engkau berikan. Biarlah ianya Tuhan untuk kami menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, dan menceritakan kepada dunia tentang kasih kebaikan-Mu Bapa. Ya, biarlah terus di dalam hadirat Tuhan kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Bapa. Amin Tuhan. Bersyukur Bapa, Ya Yesus. ku bersyukur Tuhan Ya Yesus. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Ya, memang benar Tuhan, kami bersyukur. Dalam apa jua keadaan, kami tetap bersyukur. Dengan rasa syukurnya Tuhan atas kebaikan-Mu, kami percaya Tuhan, kami anak yang terpilih dan anak-anak yang diberkati oleh-Mu Bapa. Tuhan, inilah pemberian yang ikhlas dari kami Bapa. Engkau berkatilah Tuhan tangan-tangan yang memberi ataupun yang tidak sempat memberi, ataupun dengan cara apapun yang memberi Bapa. Kami percaya Tuhan, urapan-urapan baru-Mu akan terus menyertai mereka Bapa. Urapan baru-Mu akan terus mengurapi kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, agar nama-Mu yang dimuliakan,
Nama-Mu yang ditinggikan, Nama-Mu yang diagungkan Bapa. Seluruh dunia akan bernyanyi sorak-sorai, nyanyian kemenangan, nyanyian kegembiraan, nyanyian kedamaian untuk Raja kami di surga Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas sukacita, atas kebaikan-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa, menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang berkongsi firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi terang yang menerangi jalan kami Bapa. Dan firman-Mu itu yang memandu kami Tuhan ke arah berjalan beserta dengan-Mu Tuhan. Kau urapilah Tuhan hamba-Mu dengan kebijaksanaan, dengan pengetahuan yang hadir daripada-Mu Tuhan. Kau kuatkanlah dan berilah kegembiraan, berilah oh Tuhan hati yang ingin mendengar bagi kami yang mendengar firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu seperti benih yang subur diletakkan di dalam hati kami yang haus akan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan, Yesus Kristus Juru Selamat kami, kita semua telah berdoa. Amin. Oke, kita jemput duduk. Oke. Ya, nampak gayanya hujan semakin lebat. Tetapi jangan mengarahkan pikiran kita kepada cuaca yang di luar. Walaupun apa badai sekalipun lewat kehidupan yang mengelilingi kita, ia tidak akan mempengaruhi iman kita. Ia tidak akan mempengaruhi fokus kita. Karena pada petang hari ini, fokus kita adalah untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan di surga. Tanpa membuang masa. Artinya, tidak seperti cerita yang istri dia katakan petang pagi tadi, tetapi inilah dengan sungguh sukacita dan gembiranya saya menjemput rakan saya Pastor Andy untuk berkongsi firman bagi santapan kita pada petang hari ini. Dan dengan itu saya mempersilakan Pastor Andy. Okey, terima kasih kepada Pastor Nilo dan terima kasih kepada tim pujian dan penyembahan kita. Saya percaya setiap kita merasa kehadirat Tuhan mengalir dan bekerja dalam hidup kita pada petang ini. Amin. Dan syukur kepada Tuhan kerana kita dapat berkumpul di tempat ini pada petang ini. Di tempat ini sekali lagi itu adalah kerana kasih karunia Tuhan. Katakan kepada teman di sebelah kita, Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik. Selama-lamanya Tuhan itu baik. Amen. Dia tidak pernah berubah dan kasihnya tetap sama dahulu dan sekarang. Amen. Saudara, seperti yang kita ketahui, pada tahun ini tema kita adalah tentang tahun kemenangan. Kita sering mendengar tentang ajaran tema-tema yang telah dikongsikan, yang digunakan untuk mendorong kita pada tahun-tahun ini adalah tentang kemenangan. Tahun ini adalah tahun kemenangan dan kita percaya kita bukan saja tema ini diberikan Tuhan pada kita, tetapi kita percaya kita akan beroleh kemenangan kerana Yesus bersama dengan kita. Amen. Dan selari dengan tema yang telah ada pada tahun ini bagi gereja kita, tahun kemenangan, dan pada hari ini, petang ini, saya juga ingin berkongsikan tentang firman Tuhan untuk mendorong kita, iaitu berkaitan dengan tahun kemenangan, iaitu kemenangan oleh Kristus. Amen. Iaitu ketika kita melangkah di tahun kemenangan, tahun ini kemenangan itu kemenangan yang kita dapati, kemenangan yang kita capai, kemenangan yang kita dapat adalah kemenangan oleh Kristus yang bersama dengan kita. Amen. Dan ayat kunci saya di sana, saya ingin bacakan 2 Korintus pasal yang kedua ayat 14, berkata seperti ini. Tetapi syukur kepada Allah yang sentiasa memimpin kita dalam kemenangan dalam
Kristus. Saya bacakan sekali lagi 2 Korintus pasal yang kedua ayat 14. Tetapi syukur kepada Allah yang sentiasa memimpin kita dalam kemenangan dalam Kristus. Amen. Di sini kita melihat di buku-buku, di surat-surat penulisan Rasul Paulus, kita sering kali mendengar, kita sering membaca, kita sering kali melihat. Pertama kali ketika dia menulis surat dan dia ajaran dia sering kali menggunakan perkataan ini, iaitu mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Kerana apa? Ya, dalam ajarannya Paulus sering kali memperingati setiap kita, mendorong kita agar kita sentiasa mengucap syukur dalam segala hal. Kerana ketika kita bersyukur, itu tandanya kita memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Amen. Kita memerlukan Dia, kita mengandalkan Tuhan, dan kita mengandalkan Dia bekerja dalam hidup kita, bekerja dalam setiap apapun yang kita lakukan. Amen. Paulus seringkali mendorong kita untuk tetap bersyukur, baik dalam keadaan yang senang atau baik dalam keadaan yang sukar yang kita tempuhi. Kerana ketika kita bersyukur, kita dapat merasakan pimpinan Tuhan bersama dengan kita. Amen. Kita dapat merasakan di dalam setiap langkah kita, Tuhan memimpin jalan kita. Amen. Dalam tahun kemenangan ini kita percaya Tuhan memimpin langkah kita. Amen. Tuhan tetap memimpin kita. Ya, saudara. Lanjut. Okey, tahun ini adalah tahun kemenangan. Apa maksud kemenangan? Okey, apakah artinya kemenangan dalam bagi kita ataupun dalam hidup kita? Okey, kemenangan boleh dikatakan, boleh dirumuskan seperti seringkali kalau kita melihat perkataan kemenangan, seringkali kita dapat merumuskan iaitu kemenangan hal-hal besar terjadi. Ataupun kedua, iaitu mukjizat terjadi atau mukjizat adalah hal-hal yang tidak dapat kita lakukan sebagai manusia, tetapi dengan Tuhan segala sesuatu terjadi. Amen. Mungkin kita dapat merumuskan apakah kemenangan itu dalam hidup kita. Kita boleh merumuskan kemenangan itu adalah seperti hal-hal yang besar terjadi dalam hidup kita. Amen. Saya tidak tahu apakah apa yang mustahil dalam hidup kita pada tahun ini, pada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kita percaya di tahun kemenangan ini, saya percaya kita akan mendapat kemenangan dalam apapun yang kita lakukan. Amen. Dalam apapun yang kita lakukan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang rindu akan kemenangan. Okey? Semua kita rindu akan kemenangan. Semua kita ingin menang. Amen. Siapa yang tidak mau menang di sini? Ya, semua kita mau menang, okey? Dalam apapun, dalam acara apapun, semua kita mau menang, ya? Dalam hidup kita, dalam aktiviti yang kita lakukan, semua kita mau menang. Ya, sama ada dalam kehidupan, keluarga, pelayanan dan iman. Ya, namun kemenangan menurut dunia berbeza. Okey, kemenangan menurut dunia berbeza dengan kemenangan menurut firman Tuhan. Dunia berkata, kamu menang bila kamu kuat. Kamu menang bila kamu berkaya. Kamu ada kejayaan yang besar. Kamu menang kalau kamu kaya. Atau kamu menang kalau kamu berkuasa. Tetapi firman Tuhan, Alkitab berkata, kita menang kerana Kristus telah menang. Amen. Berlainan. Alkitab dan firman Tuhan mengatakan kita menang kerana Kristus telah menang. Ya, Dia telah menang terlebih dahulu dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, apapun situasi kita, apapun yang di sekitar kita, itu tidak menentukan kemenangan kita. Baik kita kaya, baik kita miskin, baik kan kita berkuasa, tetapi kemenangan itu adalah nyata. Kerana Tuhan telah menang terlebih dahulu. Jadi kita menang kerana Kristus telah menang. Amen. Hari ini kita akan belajar bahawa kemenangan sejati bukan hasil
usaha manusia semata, tetapi anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amen. Setiap kemenangan yang kita lalui, kemenangan yang kita perolehi, baik tahun ini, tahun-tahun yang akan datang, dan hari-hari yang akan datang, minggu-minggu yang akan datang, kemenangan itu bukan daripada hasil kita, tetapi kita percaya itu adalah anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus dalam hidup kita. Amen. Saudara, dan di Roma pasal yang ke-8 ayat 37 berkata, yaitu kemenangan datang dari Kristus. Amen. Tidak dalam segala hal ini kita lebih dari pemenang kerana Dia yang mengasihi kita. Amen. Kerana Yesus mengasihi kita, kerana Dia mengasihi kita, jadi kita adalah orang-orang yang menang. Melalui kasih-Nya kita menjadi orang yang menang. Amen. Kita tidak menang dengan diri kita sendiri, saudara. Kita tidak menang dengan kekuatan kita. Kita menang melalui Dia. Salib, yang kalau kita melihat salib, yang kelihatan itu yang kelihatan seperti kekalahan, satu penghinaan kah, yang kalau kita memandang di mana kita melihat, kalau kita melihat cerita The Passion of Christ di sana, kita melihatkan Yesus, ketika Yesus disalibkan, Dia dicambuk, Dia ditelanjangkan, Dia diludah, dan Dia diikat, ya. Yang Dia diikat itu merupakan satu penghinaan kalau kita lihat kepada Tuhan kita. Tetapi sesuatu itu yang terjadi kepada Dia itu sebenarnya adalah kita lihat sebagai kekalahan, tapi sebenarnya adalah kemenangan muktamad, ya. Kerana disalib, Yesus telah menang atas dosa kita. Amen. Dia telah menang atas maut dan setan. Amen. Segala sesuatu telah lunas, dibayar Dia di atas salib. Ya, itulah kemenangan, itulah salib kita, yaitu kemenangan Yesus. Dia telah mengalahkan setiap apapun ikatan-ikatan dalam hidup kita, baik itu dalam ikatan dalam pikiran kita, dalam kelakuan kita, dalam perbuatan kita yang masih mengikat kita, daripada kita terus bersandar kepada Tuhan, terus berubah untuk menjadi baik. Okey, semua itu telah dikalahkan Dia di kayu salib. Amen. Dan seterusnya, saudara. Mari kita lihat yang kedua, yaitu kemenangan tidak bermaksud tiada perang, ya. Ini sering kali kita dengar beberapa khotbah yang pada minggu-minggu yang telah lalu. Kemenangan tidak bermaksud tiada perang. Ya, kalau kita ingin menang, tentu kita ada berlawan, kita ada berperang, ada apa-apapun yang kita perlu lakukan, yang kita perlu usahakan untuk kita mendapat kemenangan itu. Yohanes pasal 16 ayat 33 berkata, "Aku telah mengatakan semua ini kepadamu, supaya kamu beroleh kedamaian dalam aku. Kamu mengalami kesukaran dalam dunia, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalami dunia." Amen. Ini adalah kata-kata yang menguatkan semangat kita. Ketika kita menempuh penayaan apapun di dalam hidup kita pada masa ini, kita tetap berpegang kepada firman ini. Ya, saudara, tidak berarti kita mengikut Tuhan, kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan kita, tidak berarti kita sebagai orang percaya kita tidak menghadapi ujian, kita tidak menghadapi percobaan. Tetapi baik orang percaya ataupun apakah lagi orang yang belum percaya, yang belum mengenal Tuhan, tetap menghadapi ujian ataupun cobaan dalam kehidupan kita. Amen. Tetapi kemenangan bukan berarti hidup tanpa masalah atau ujian, ya. Tetapi makna kebenaran sebenarnya Tuhan menyertai kita di tengah pertempuran kita. Amen. Tuhan menyertai kita di tengah-tengah ujian yang kita lalui, di tengah-tengah kesukaran, kesulitan yang kita lalui. Itu adalah maksud kemenangan yang sejati. Itu Tuhan hadir, Dia ada menyertai kita. Dia sentiasa bersama dengan kita. Amen. Baik sekarang dan selamanya. Dia tetap hadir bersama dengan kita. Mari kita bacakan. Saya ingin membawa kita melihat pada satu cerita untuk mendorong lagi, yaitu tentang ajaran saya pada petang ini. Mari kita bacakan dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 hingga 11, yaitu kisah perkawinan di Kana.
Ya, kita seringkali mendengar tentang firman ini dan pada petang ini saya sekali lagi ingin membawakan firman ini kepada kita. Dan ayat yang pertama berkata, ya, 2 Yohanes ayat 1 hingga 11. Pada hari yang ketiga, suatu majlis perkawinan diadakan di kota Kana di negeri Galilea. Ibu Yesus turut hadir. Yesus dan murid-muridnya juga dijemput ke majelis itu. Apabila air anggur yang ada habis diminum, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan air anggur." Yesus menjawab, "Puan, usahlah suruh aku, saatku belum tiba." Namun demikian, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di majelis itu, "Buatlah apa saja yang disuruhnya." Di situ ada 6 buah tempayan yang digunakan untuk istiadat penyucian orang Yahudi. Tiap-tiap tempayan dapat memuat kira-kira 100 liter air. Wah, bukan sedikit, itu banyak kan, 100 liter air. Ya, setiap tempayan ada berapa? 6 buah tempayan. Tiap-tiap tempayan dapat memuat kira-kira 100 liter air. Ayat yang kedua, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Isilah tempayan-tempayan ini dengan air." Mereka pun mengisi penuh ke 6 tempayan itu. Ayat yang ke-8, setelah itu Yesus berkata pula, "Sekarang ambillah sedikit air itu, bawanya kepada ketua majlis." Mereka pun menghidangkan air itu kepada ketua majlis. Dan ayat yang ke-9, setelah ketua majlis merasa air yang telah menjadi air anggur itu, dia pun memanggil pengantin lelaki. Dia tidak tahu dari mana datangnya air anggur itu, tetapi para pelayan yang mengambil dan membawa air itu mengetahuinya. Ayat yang 10, dia berkata kepada pengantin lelaki, "Selalunya orang menghidangkan air anggur yang terbaik di awal majlis. Setelah tetamu banyak minum, dihidangkan pula air anggur yang biasa saja. Tetapi kamu menyimpan dahulu air anggur yang terbaik. Sekarang baru dihidangkan." Yang ke-11, itulah mukjizat Yesus yang pertama dilakukannya di Kana, Galilea. Dia menyatakan kemuliaannya, maka murid-muridnya percaya kepadanya. Amen. Dan saudara, kesimpulan cerita di sini, kalau kita melihat kesimpulan cerita di sini di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 hingga 11 menceritakan tentang mukjizat pertama Yesus, yaitu mengubah air menjadi anggur, ya, mengubah air menjadi anggur di majelis perkawinan di Kana di Galilea. Ya, Yesus, Ibu Maria dan murid-muridnya menghadiri majelis perkawinan di Kana. Tidak kebetulan Ibu Yesus juga turut ada di sana, dan juga Yesus dan murid-muridnya juga, Yesus juga turut dijemput di tempat itu, di majelis keramaian ini, perkawinan di sini. Tetapi ada masalah yang tadi terjadi di sana, yaitu bekalan anggur semakin berkurangan, dan ini pasti telah memalukan penganjur. Okey, ini pasti akan memalukan penganjur. Bahasa saya tidak betul di sini. Ini pasti akan membuat penganjur itu, majlis itu ataupun orang yang kahwin itu tentu akan malu. Ya, sekiranya kalau kita membuat, bayangkan kalau kita menjemput, kita mengadakan jamuan makan-makan, kita menjemput kawan-kawan kita, kawan-kawan sama kerja, ataupun banyak-banyak orang yang datang pada kita, tetapi dalam majlis itu makanan tidak cukup, air minum kita tidak cukup. Bagaimana itu? Jadi majlis keramaian kita, ya, yang penting bagi kita, tetapi makanan tidak cukup, air tidak cukup. Bagaimana itu? Adakah itu bagaimana? Dan perasaan kamu? Tentu malu kan? Bukan nanti orang balik daripada keramaian itu, mereka bukan balik, "Oh, wah, bagusnya di sana, enaknya makanan. Wah, bagusnya di sana, semua orang happy, semua orang mesra." Tetapi ceritanya akan terbalik. "Wah, di majelis itu saya tahu kalau makanan tidak cukup, saya tidak akan datang." Jeremy, kalau air tidak cukup, saya tidak akan datang. Bagaimana? Makan banyak-banyak tetapi terasa kata iban kangkelan, ya. Nah, tidak ada air untuk diminum. Itu yang lebih tentu pasti bekalan anggur semakin berkurang, dan ini pasti akan memalukan penganjur yang
yang merayakan ini kan memalukan orang yang berkahwin. Tetapi Maria ibu Yesus kemudian memberitahu Yesus tentang apa yang telah berlaku dan berkata kepada murid-muridnya, apa saja yang dia katakan kepadamu lakukanlah. Nah, ini adalah garis besar yang saya ambil di sini. Apa saja yang dia katakan lakukanlah. Amen. Dan kemudian Yesus menyuruh para pelayan mengisi 6 tempayan dengan air. Kemudian menyuruh mereka mengumpulkan air dan membawanya kepada ketua majelis. Air itu kemudian bertukar menjadi anggur yang terbaik. Amen. Bukan saja Yesus membuat itu mencukupkan air ataupun anggur itu menukar air kepada anggur. Tetapi dia membuat sesuatu yang anggur yang baik. Ya, di luar jangkaan mereka pada orang-orang yang datang pada masa itu, ketua majelis pada masa itu. Ya, saudara, sama juga dalam kehidupan kita. Ya, ketika Yesus hadir di sana, ketika dalam apapun yang kita tempuhi, apapun dalam kekurangan yang kita yang ada di dalam kehidupan kita, ketika Yesus hadir dalam hidup kita, dia datang, dia hadir dalam hidup kita. Dia akan membuat sesuatu yang di luar jangkaan kita. Dari luar dalam pikiran kita. Bukan saja dia mencukupkan, tetapi dia akan membuat sesuatu, memberikan sesuatu yang terbaik yang di luar pikiran kita. Amen. Dan kita lihat di sini hasil dia, tuan rumah pesta memuji anggur itu tanpa mengetahui dari mana asalnya, tetapi para pelayan mengetahuinya. Ya, maksud di sini, maksud daripada cerita ini adalah tanda pertama mukjizat Yesus yang menunjukkan kemuliaannya dan menuntun murid-muridnya untuk percaya kepadanya. Ini adalah mukjizat yang pertama yang dilakukan, yang dibuat oleh Yesus. Ya, ditunjukkan dia kepada murid dia dan malah kepada orang yang hadir pada masa itu. Secara simbolik, saudara, peristiwa-peristiwa ini memperlihatkan transformasi dan tindakan baru yang dilakukan oleh Yesus dari yang biasa menjadi luar biasa. Amen. Dan realiti kasih karunia Allah di luar pemahaman manusia. Lah, ketika dia bekerja lebih daripada apa yang kita pikir. Dia bekerja lebih daripada jangkaan kita. Itu adalah sesuatu realiti kasih karunia Allah yang di luar pikiran kita. Amen. Saudara, saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam tahun kemenangan ini, ya, di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga 11. Kita dapat mengajar kita dan memberikan dorongan kepada kita bagaimana kita dapat berjalan dalam tahun kemenangan ini. Bagaimana bagaimana Injil Yohanes ini dapat memberikan contoh bagaimana kita dapat terus berjalan dalam kemenangan, beroleh kemenangan. Yaitu yang pertama, di sini apa yang kita dapat pelajari dari Injil Yohanes di sini, yaitu yang pertama, tahun kemenangan bermula apabila Yesus diundang. Amen. Yaitu di ayat yang 1 dan yang kedua berkata, Yesus dan murid-muridnya diundang ke majelis perkawinan itu. Ya, tahun kemenangan, saudara, bermula apabila Yesus diundang. Ya, transformasi terjadi ketika Yesus diundang, ketika Yesus diutamakan. Ini adalah permulaan daripada kemenangan. Saudara, benar masalah terjadi seperti anggur yang tidak cukup meskipun Yesus ada di sana. Tetapi dalam terjadi itu Yesus ada di sana ketika kita memandang kepadanya. Dia bekerja ketika kita memberi ruang kepadanya. Saudara, apa yang kita dapat pelajari daripada petikan ini? Ya, apa yang kita dapat pelajari adalah yang pertama, kemenangan rohani ataupun kemenangan tidak berlaku secara otomatik. Ya, transformasi terjadi ketika Yesus diundang, ketika Yesus diutamakan. Amen. Jika Yesus diundang, dia bukan saja hadir, dia akan masuk dan bertindak. Saudara, biarlah dalam apapun yang kita perbuat, utamakan Yesus, maka kita akan melihat kemenangannya nyata. Amen. Saudara, yang pertama di sini mengajarkan kita, tahun kemenangan bermula apabila Yesus diundang. Penting sekali
untuk mencapai kemenangan, kita harus mengundang Yesus. Baik dalam keluarga kita, dalam apapun pelayanan, dalam apapun yang kita lakukan, utamakan Yesus. Baru kita akan melihat dia akan bertindak dan kemenangannya nyata di dalam hidup kita. Kemenangan nyata di tempat kita bekerja. Kemenangannya nyata di mana-mana sudut kehidupan kita. Amen. Penting sekali saudara, apapun yang kita perbuat, biarlah kita undang Yesus. Bukan saja datang, bukan saja adil, bukan saja masuk, tetapi beri tempat kepada dia untuk melakukan, untuk dia bertindak. Dan baru kita dapat melihat dia melakukan apa yang kelihatan mustahil dalam hidup kita. Amen. Saya tidak tahu apa yang mustahil dalam hidup kita, yang ingin kita capai. Tetapi undang Yesus. Saya tidak tahu berapa jangka masa dia, berapa lama dia bekerja, dia bertindak. Tapi yang saya tahu, Yesus, dia sentiasa teguh dengan janji dia. Dia sentiasa, janjinya sentiasa dapat kita andalkan. Amen. Janji dia sentiasa dapat kita percaya. Kerana dia berkata, ketika kita percaya kepada dia, dia akan bertindak dan dia akan bekerja dalam hidup kita. Baik dalam pelayanan kita, dalam persekolahan kita, dalam kerjaya kita, bawa Yesus. Undang Yesus. Utamakan dia. Ya, bukan maksud saya di sini utamakan dia. Semua harus Yesus dulu. Ya, bukan lebih daripada itu. Ya, tetapi dalam apapun yang kita perbuat, utamakan dia. Undang dia bersama kita. Dan ketika orang yang kawin pada keramaian itu mengundang Yesus adil. Walaupun ada kekurangan terjadi. Tetapi Yesus membuat mukjizat dia. Dia bekerja dan dia mencukupi. Bukan saja mencukupi. Dan dia memberikan sesuatu yang lebih baik. Amen. Di tahun kemenangan. Kemenangan biarlah kita undang dia. Kita utamakan dia dalam hidup kita. Dan yang kedua. Yang kedua. Apa yang kita dapat pelajari daripada Injil Yohanes. Pasal yang kedua ayat 1 hingga ke 11. Ya, kelemahan atau kekurangan tidak dapat menutup kemenangan. Maksudnya di sini, saudara jangan biarkan kelemahan atau kekurangan kita menutupi kemampuan yang kita ada. Amen. Setiap kita ada pemberian yang Tuhan beri kepada kita. Kita ada kebolehan tersendiri ya. Ya, kita ada keistimewaan tersendiri. Ya, tetapi jangan biarkan kelemahan kita, kekurangan kita itu menutupi kemampuan yang kita ada. Kerana sekiranya kelemahan atau kekurangan yang ada dalam kita menutupi segala kemampuan yang kita ada, kita tidak akan dapat maju ke depan. Kita tidak akan dapat melangkah lebih jauh lagi dalam semua apapun yang kita lakukan, saudara. Dan kita lihat di sini. Mereka kehabisan anggur. Ayat yang ketiga. Kehabisan anggur boleh digambarkan seperti kehabisan kekuatan. Ya, mungkin kehabisan sukacita. Mungkin boleh digambarkan tentang kehabisan harapan. Tetapi Yesus ada di sana. Tetapi masalah itu tetap terjadi. Ya saudara, dalam pelayanan kita, ya kita bukan manusia. Kita bukan robot ya. Kita bukan robot. Semua kita boleh letih. Semua kita boleh penat kan? Kalau kita bekerja satu hari tanpa makan, tanpa berehat, kita letih kan? Semua kita memerlukan masa rehat ya. Di sini kalau kita melayani dan kita melakukan pekerjaan kerja, balik rumah, cuci piring dan segalanya ya. Seringkali kita penat, kita lelah. Ya di sini digambarkan kehabisan anggur, di sini menggambarkan mungkin ketika kita kehabiskan kekuatan ataupun kehabisan sukacita, kehabisan pengharapan di sini saudara. Tetapi kebenaran penting yang harus kita ketahui bahawa kelemahan bukanlah tanda kekalahan. Tetapi itulah peluang Tuhan untuk menunjukkan kemenangannya. Amen. Dalam kelemahan yang ada dalam hidup kita, dalam kekurangan yang ada dalam hidup kita, ya biarlah kita lihat itu adalah tanda Tuhan,
peluang Tuhan untuk menunjukkan jalan dia, peluang untuk Tuhan menunjukkan kemenangannya dalam hidup kita. Ya saudara, jangan biarkan kegagalan tahun lalu menentukan tahun ini. Ya, saya tidak tahu, mungkin kita masuk dalam tahun ini, mungkin ada yang sudah bersedia masuk melangkah ke tahun-tahun kemenangan. Ya, semua kita sudah sediakan, saya percaya. Tapi mungkin ada segelintir kita, mungkin kita masih lagi membawa sesuatu bebanan yang pada tahun yang lalu. Dalam ketika kita melangkah ke dalam tahun-tahun yang kemenangan ini. Mungkin juga ada segelintir daripada kita, kita hanya melangkah saja. Tetapi kita bertanya, wah, apakah yang terjadi kepada saya tahun ini? Ya, adakah saya mencapai kemenangan seperti tema yang telah diberikan? Apakah yang terjadi kepada keluarga saya? Apakah yang terjadi kepada persekolahan saya? Yuk, kalau ujian tahun ini, adakah saya dapat lulus? Okey, pernah berfikir seperti itu kah? Anak-anak yang bersekolah. Pernah kan? Okey, tahun ini boleh lepas kah saya ujian? Boleh dapat A kah? Boleh yang merah diganti dengan biru kah? Ataupun yang hitam? Okey, itu. Mungkin kita kita terfikir tentang semua itu. Tetapi saudara, jangan biarkan semua itu menentukan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan kenali bahawa Tuhan sering memulakan kemenangannya di saat kita berada dalam keadaan terlemah. Amen. Ketika kita merasakan kita mampu, kita di bawah, di sanalah kita dapat melihat Tuhan bekerja. Dan dia dapat melakukan, dia memampukan kita untuk bangkit. Seperti tangan ketika kita dalam air. Ilustrasi. Bayangkan ketika kita berenang di dalam kolam renang. Okay? Ketika kita tahu berenang, mungkin tiba-tiba kita tidak tahu. Mungkin kita tergelincir ke apakah masa itu kita tidak dapat berenang. Tetapi ada tangan orang yang mengangkat ke kita. Tetapi kadang kita tidak dapat lihat bagaimana cara Tuhan bertindak. Tapi yang pasti dia akan berada di sana di saat kita dapat memerlukannya. Saudara, biarkan kemenangan Yesus menutupi kelemahan dan kekurangan kita. Ya, ketika kita kehabisan kekuatan, kehabisan sukacita, kehabisan harapan, datanglah kepada Yesus dan dia akan memulihkan kita. Amen. Dan seterusnya saudara, di Yesaya 61 ayat yang 1 berkata, Tuhan yang Maha Kuasa telah mengurapi aku dengan Roh Kudus-Nya. Artinya di sini Allah telah mengurapi anda dan saya dengan Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kuduslah yang menjamin bahawa kita miliknya. Amin. Dan memberikan kita kekuatan dan kuasa untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Bukan saja untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, tetapi serta memampukan kita untuk terus melakukan perbuatan dan pekerjaan yang kita kerjakan. Apa-apapun yang Tuhan ingin kita kerjakan. Ya, dia memampukan kita. Dan dia memberikan Roh Kudus dia yang memenuhi setiap kita. Di dalam hidup kita, Tuhan telah meletakkan roh dia di dalam hidup kita. Yaitu Roh Kudus Tuhan, yaitu membimbing kita. Roh dia yang akan mengurapi, yang memampukan kita untuk terus melangkah di tahun kemenangan ini. Amen. Mungkin bukan tahun kemenangan kalau kita pikir, saya tanya kita. Tahun kemenangan kalau ketika kamu melihat tema gereja kita tahun ini, tahun kemenangan. Apa yang kamu pikir? Takut, ada perasaan takut ataupun ada perasaan teruja, gembira ataupun apa-apa perasaan? Sil, nama pikir, apa yang kamu pikir? Excited. Okey, masih excited, teruja. Ya. Orang yang lebih dewasa lagi, Brother Matthew, apa yang kamu pikir ketika kamu melihat perkataan kemenangan? Gembira. Wah, bagus ini, positif semua. Bagus, ini yang bagus. Okey, ketika saya melihat tema kita tahun ini, tahun kemenangan, wah, perkataan kemenangan. Kemenangan itu, waduh, cikgu. Pikirkan peperangan, ya. Kerana kemenangan tanpa peperangan tidak ada kemenangan. Ya, wah, kalau saya pikirkan tema kemenangan, lebih mencapai lagi. Tahun lepas, apa tema kita? Double grace, kan? Kita melihat cara Tuhan bekerja di mana kasih karunia Tuhan itu double. Ya, tu. Tetapi ada juga yang terjadi.
Ya, ada juga masa-masa yang sukar terjadi. Tetapi tahun ini tahun kemenangan. Saya pikir, wah, saya melihat perkataan kemenangan. Aduh, itu menuntut lebih lagi. Lebih lagi. Ya, kerana kita ada di depan yang menunggu kita untuk mencapai kemenangan. Tetapi saudara, kamu adalah mempunyai tepuk tangan kepada masing-masing. Kerana kamu mempunyai minda yang positif. Yaitu walaupun apapun ada di depan di sana yang menunggu kita, tetapi kita percaya kemenangan itu bukan pekerjaan kita, tetapi kemenangan itu adalah Yesus sendiri. Amen. Itu yang dia lakukan dalam hidup kita, dan itu yang dia akan terjadi dalam hidup kita. Dan saudara, apa yang dipelajari ketika terjadi masalah, kita melihat di sini Maria tidak menyalahkan siapapun, ya. Kita baca di cerita ini tadi, Yohanes ini tadi, ketika Maria melihat kekurangan air anggur pada masa itu. Semua orang melihat kekurangan. Adakah mereka menyalahkan masing-masing? Tidak, kan? Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Tetapi Maria tidak menyalahkan siapapun. Tetapi dia tahu kepada siapa hendak bawa masalah itu. Ya, dia bukan saja mengenali Yesus. Dia juga bukan melahirkan Yesus. Dia bukan saja bersama Yesus, tetapi dia beriman kepada Yesus, mempercayai kuasa yang dimiliki Yesus untuk melakukan mukjizat dia. Yang dalam bahasa Iban yang jelas lagi, senior pastor kita sering menjadikan kita ada roh nama, roh pengarap, ya. Kita ada roh iman di dalam kita. Itu yang memampukan kita untuk melihat keberadaan Yesus itu, kemampuan Yesus itu yang membuat kita terus beriman bahawa Yesus dapat melakukan segala sesuatu. Amen. Saudara, seringkali kita melihat di sini, seringkali kalau kita lihat ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi cabaran, tantangan, terkadang kita lupa siapa kita. Kita lupa siapa siapa kita di dalam Tuhan. Kerana ini yang sering terjadi kepada kita. Ya, kita mengenal Tuhan melalui firman Dia. Kita sering kali mendengar, oh Tuhan ini seperti ini. Tetapi ketika kita berhadapan dengan situasi yang sukar, situasi yang rumit, sering kali kadang kita ni mudah lupa. Kita tidak kita tidak dapat melihat siapakah sebenarnya kita. Ya, saudara, biarlah ke apapun yang kita yang kita tempuhi, biarlah kita dapat melihat siapakah kita di dalam Dia. Dia bukan saja bersama Yesus, tetapi dia beriman kepada Yesus, mempercayai kuasa yang dimiliki Yesus untuk melakukan mukjizatnya. Amen. Dan saudara, tahun kemenangan. Tahun kemenangan, kurangkan rungutan, tetapi perbanyakkan doa. Amen. Ketika kita menghadapi situasi yang sukar, kurangkan untuk bersungut. Kurangkan rungutan, tetapi perbanyakkan doa. Pertingkatkan lagi doa. Belajarlah untuk membawa dan menyerahkan pekerjaan, rancangan kepada Yesus. Kerana kemenangan bukanlah hasil strategi manusia, tetapi ketaatan kepada firman Tuhan. Kemenangan datang apabila masalah itu atau perjuangan anda dibawa kepada Yesus. Okey? Amen. Seterusnya balik. Salah. Baik. Mulai sekejap. Okey, yang ketiga, apa yang kita dapat pelajari daripada Injil Yohanes, atau apa yang kita dapat belajar yang ketiga, iaitu kemenangan datang apabila masalah dibawa kepada Yesus. Saya rasa saya sudah melangkah jauh. Okey, sekejap. Okey. Kemenangan datang apabila masalah dibawa kepada Yesus. Di ayat yang ketiga, apabila air anggur yang habis diminum, Ibu Yesus berkata kepadanya,
Mereka kehabisan air anggur. Ini sudah kehabisan air anggur dapat digambarkan pada kehabis kekuatan. Okey, ini sudah ya, seterusnya. Dan seterusnya, tahun kemenangan, kurangkan rungutan. Kemenangan datang apabila masalah atau perjuangan anda dibawa kepada Yesus. Kenali dan gunakan identiti sebenar kita dalam Kristus. Iaitu 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang kelima berkata, kerana kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Okey, maksud di sini kita adalah anak-anak kemenangan. Amen. Setiap kita, kamu dan saya adalah anak-anak kemenangan. Jadi saudara, dalam situasi apapun yang kita lalui, yang kita tempuhi, yang kita hadapi, ya, kenali, biar kita mengenali dan menggunakan identiti kita sebenarnya di dalam Kristus, ya. Kita dalam Kristus. Ketika kita menggunakan identiti kita sebenarnya di dalam Dia, itu yang membolehkan kita dapat mengatasi segala rintangan yang kita hadapi. Itu membolehkan kita memperoleh kemenangan. Amen. Di dalam tahun kemenangan ini. Yang keempat, ya, ketaatan dalam hal-hal kecil membawa kemenangan yang besar. Amen. Di ayat yang ke-6 dan yang ke-8. Ini kata kunci dia. Ya, yang Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan ini dengan air. Mereka pun mengisi penuh ke-6 tempayan itu. Ayat yang ke-8. Setelah itu, Yesus berkata pula, sekarang ambillah sedikit air itu, bawanya kepada ketua majelis. Mereka pun menghidangkan air itu kepada ketua majelis. Ini ayat yang ke-7 dan ke-8, bukan yang ke-6, sorry ya. Saudara, Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 11 ini mengajarkan kita tentang ketaatan. Mengajarkan kita tentang ketekunan, ketetapan hati. Ya, ketaatan itu dapat membuka hati Yesus. Ketaatan, ketekunan, hati kita akan dapat membuka hati Yesus. Amen. Ketekunan menghasilkan kemenangan. Seperti yang kita dapat lihat di sana, yaitu mukjizat terjadi ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Amen. Dan seterusnya, apa yang dapat kita pelajari, saudara? Kemenangan dimenangi dengan iman dan ketekunan ataupun ketaatan. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, kerana semua yang lahir dari Tuhan mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu, yaitu iman kita. Iman yang kita punyai, iman yang kita ada, iman yang kita pegang itulah yang dapat mengalahkan dunia. Itu yang dapat mengalahkan setiap cabaran-cabaran yang di sekitar kita. Amen. Iman berguna. Kerana iman adalah senjata roh kita, senjata rohani kita, yaitu ketaatan ataupun ketekunan, dan ketaatan membuka pintu kepada kemenangan. Saudara, kalau kita lihat, kalau kamu lihat, kita lihat di sini ramai orang dikalahkan bukan kerana musuh yang kuat, ya, tetapi kerana iman dan ketekunan mereka goyah. Kerana iman mereka goyah. Itu banyak orang seringkali dikalahkan. Bukan kerana masalah itu kuat, bukan kerana masalah itu besar, tetapi iman mereka tergoyahkan. Ketaatan mereka kepada Tuhan itu pudar. Iaitu pengharapan mereka hilang. Pengharapan mereka memudar. Itu yang membuatkan banyak orang dapat dikalahkan. Saudara, walaupun begitu, kekal setia. Walaupun tidak melihat jalannya, kerana Tuhan bekerja dan membuka jalan walaupun kita belum melihat hasilnya. Amen. Dan Tuhan sering bekerja baik melalui disiplin rohani, ya. Tuhan sering bekerja, dapat bekerja iaitu melalui doa, iaitu doa dengan dimulai dengan doa-doa kecil. Maksudnya di sini doa pribadi kita ataupun doa yang tidak henti-henti, doa yang konsisten dan tidak berhenti, dan melalui gabungan doa, melalui seperti yang kita lakukan, iaitu di kebaktian doa, ya seperti hari Rabu, okey, melalui firman Tuhan yang kita pegang, percaya dan bertindak sesuai dengan firman-Nya.
dan dia juga dapat bekerja melalui iman, iaitu iman yang kita miliki, iman yang sejati, iaitu iman yang teguh. Saudara, biarlah kita memiliki iman yang sejati, iaitu iman yang teguh, iman yang tidak akan pudar, iman yang tidak akan tergoyahkan dalam apapun yang kita melangkah. Saudara, kita memerlukan iman yang seperti ini untuk kita memperolehi kemenangan di tahun kemenangan ini, ya. Kita harus mempunyai iman yang teguh, iman yang sering bersandar kepada kuasa Tuhan. Amen. Dan karakter ataupun tindakan kita, gunakan karunia dan talenta yang Anda miliki dengan taat. Okey, sekecil apapun pemberian itu, talenta yang kamu punya, gunakan itu dengan sepenuh hati, gunakan itu dengan taat, maka kamu akan melihat melalui semua itu akan dapat mengubah dan terus mengubah, ya. Kerana firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi itu Tuhan juga dapat bekerja melalui tindakan kita, iaitu apa yang kita lakukan, melalui pelayanan yang kita lakukan, melalui doa yang kita lakukan, melalui firman Tuhan yang kita sampai kepada orang lain, melalui apapun yang kita perbuat. Kita percaya Tuhan bekerja dan kemenangan Dia dinyatakan. Amen. Dan seterusnya, saudara, tahun kemenangan dibina atas kesetiaan harian, iaitu bukan emosi yang sekejap, ya. Tahun kemenangan baru bermula, ini baru bulan yang pertama. Masih ada lagi berapa bulan? 11 bulan kan? Itu untuk mencapai kemenangan itu, kita harus membina di dalam kesetiaan harian kita, bukan di atas emosi yang sekejap, ya. Kerana kalau kita letakkan kemenangan itu di atas emosi, kemenangan itu tidak akan dapat kita capai, ya. Tetapi kalau kita meletakkan tahun kemenangan itu dibina di atas kesetiaan harian kita, itu kepada Tuhan, kita akan melihat hasil Dia, ya. Di bulan 12 kita akan melihat apakah kemenangan Tuhan yang Dia lakukan, baik dalam hidup kita pribadi, baik dalam keluarga kita, baik dalam apapun di gereja kita, ya. Saudara setia dengan perkara-perkara kecil, dengan iman yang kecil dahulu, kemudian Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Tuhan akan memberikan kita perkara-perkara yang lebih besar, perkara-perkara yang luar imajinasi kita, di luar jangkauan pikiran kita. Amen. Setia daripada perkara yang kecil, dan Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Bila kita setia melakukan perkara yang besar, Tuhan akan memberikan kita perkara yang lebih besar, yang melampaui segala pikiran kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang 9 berkata, tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Amen. Itulah yang disediakan Tuhan bagi kita. Di dalam tahun kemenangan, inilah yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Amen. Tahun kemenangan, saudara, saya percaya bukan saja tahun yang memberikan bukan saja sekadar berkat saja, tetapi kemenangan di dalam hidup kita, kemenangan dalam karakter kita, kemenangan dalam pikiran kita, kemenangan dalam setiap sikap kita, ya. Itu juga tergolong daripada kemenangan, ya. Bukan saja kita melihat kemenangan itu mencakup seperti orang yang sakit disembuhkan, di sana banyak orang yang dapat Tuhan, tetapi kemenangan juga dapat merangkumi itu dalam hidup pribadi kita, yaitu sikap kita. Mungkin tahun-tahun lepas, begini kita, tetapi tahun ini kita percaya Tuhan mengubah kita untuk menjadi lebih sempurna. Itu adalah kemenangan yang di luar pikiran kita, ya. Mungkin kita tidak tahu
apa yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi percaya, setiap apa yang kita serahkan, letakkan kepada hati Tuhan, dia, kemenangan dia akan menyertai dia. Kemenangan dia akan bersama dengan kita. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ya, setia kepada perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Dan ketika kita setia kepada perkara yang besar, dia akan memberikan kita kepada perkara-perkara yang besar. Saudara, seringkali kita pikir seperti ini, Tuhan, ya, kalau saya melakukan ini, berilah saya ini Tuhan. Tuhan, kalau saya buat ini, berilah ini Tuhan. Tetapi prinsip Tuhan, matematik dia, kira-kira matematik Tuhan berbeda, terbalik daripada kira-kira kita. Ya, Tuhan katakan, utamakanlah, carilah dulu kerajaan Allah. Maka, apa dia kata? Selebihnya akan diberikan kepadamu. Okey? Itu adalah matematik yang betul daripada Tuhan kita. Dia mengutamakan kita, supaya kita mengutamakan dia dahulu. Dan seterusnya, dia akan memberikan pada kita. Okey, saudara, sebagai penutup saya, kesimpulan kita pada petang ini, tahun kemenangan bukanlah tahun tanpa cabaran, tetapi tahun Yesus diutamakan. Amen. Biarlah tahun kemenangan ini kita terus mengutamakan Yesus sebagai di dalam perhubungan kita pribadi dengan dia, di dalam doa kita, di dalam apapun yang kita lakukan, utamakan dia. Dan tahun kemenangan, biarlah kita menyerahkan setiap masalah, diserahkan kepada Yesus. Kita mengundang dia, kita membawa dia, kita menjemput dia dalam apapun yang kita lalui, dalam apapun yang kita tempuhi. Tahun kemenangan bukan tahun tanpa cabaran, tetapi tahun ketaatan dikekalkan. Dalam tahun kemenangan ini, untuk mencapai kemenangan ini memerlukan kesetiaan dan ketaatan kita, ketekunan kita. Kerana kita goyah, kita tidak akan dapat mendapatkan kemenangan. Tapi kiranya kita tetap teguh, berpegang teguh dalam iman kita, teguh dalam apapun yang kita lakukan, kita akan dapat melihat itu kemenangan Yesus bersama dengan kita. Merangkumi setiap apapun yang di sekeliling kita, di setiap apapun di aspek dalam kehidupan sekeliling kita, ya, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amen. Saudara, saudari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, ya, kemenangan bukan sahaja untuk sekarang. Amen. Katakan, kemenangan bukan saja untuk masa sekarang ketika kita di dunia ini, tetapi kemenangan kita akan dinyatakan sepenuhnya nanti kelak. Itu masa yang akan datang. Itu Wahyu 21 ayat yang ke-7 berkata, barang siapa menang, ia akan memperolehi semuanya ini. Saudara, kemenangan kita di dunia ini adalah sementara. Kemenangan kekal menanti kita di surga. Amen. Itu adalah kemenangan yang kekal bagi kita. Jadi, hiduplah dengan dengan mentality, yaitu kekekalan, yaitu fokus kepada kekekalan, yaitu perspektif kekekalan. Dan kemenangan bukanlah tentang siapa kita, tetapi siapa Kristus dalam hidup kita. Amen. Saudara, saya tidak tahu apa yang kamu tempuhi dalam hidup pada ketika ini, pada saat ini, yaitu ketika kita melangkah pada tahun kemenangan. Tetapi saudara, yang saya pasti di sini, dan kemenangan bukanlah tentang siapa kita, tetapi siapa Kristus dalam hidup kita. Ya, jika hari ini saudara Anda letih, Kristus adalah kekuatan Anda. Ketika hari ini kamu kalah, Kristus adalah kemenangan Anda. Dan kira hari ini Anda ragu, Kristus adalah peneguhan ataupun pengesahan Anda. Dan dia adalah ketetapan hati kita. Dan di dalam dia, kita akan dapat memampukan kita untuk terus melangkah. Baik dalam tahun kemenangan dan tahun-tahun apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Yang apapun yang Tuhan letakkan dalam hidup kita. Ya, kita akan percaya Yesus akan bersama dengan kita. Kerana kemenangan bukanlah tentang siapa kita, tetapi siapa Kristus dalam hidup kita. Amen. Dan belajarlah untuk bersandar kepada dia. Belajarlah menyerahkan segalanya untuk dia. Dan kita akan dapat memperlihatkan, kita dapat merasakan kemenangan
dan kejayaan yang luar biasa, yang nyata yang dia lakukan. Amen. Saudara-saudari dalam nama Yesus, mari kita bangkit berdiri pada petang ini. Ya, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Ya, kita fokus. Biarlah hati kita fokus kepada Dia pada petang ini. Saya tidak tahu apakah yang kita hadapi, baik, tetapi suatu yang saya percaya dalam tahun kemenangan, untuk memperolehi kemenangan itu adalah tidak mudah. Tetapi yang pasti, ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita percaya Dia dapat memampukan kita. Kita dapat melangkah, bukan saja dapat melangkah di tahun kemenangan ini, tetapi kita akan dapat memperolehi kemenangan yang datang daripada Dia. Ya, haleluya. Amen. Jesus. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di
Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Saya ingin memanggil setiap anak kita yang bersekolah pada petang ini. Saya merasakan sesuatu bebanan di hati saya pada ketika ini. Saya ingin memanggil anak-anak kita yang bersekolah, baik kamu di universiti, di sekolah rendah, di sekolah menengah. Ya, saya ingin membawa, mari kita berdoa untuk mereka. Ya, saya memanggil anak-anak kita yang bersekolah ke depan ke sini. Kita akan berdoa kepada, kerana kalau ya kita tidak tahu apa yang mereka tempuhi, kita tidak tahu apa yang mereka rasakan dalam ya. Tetapi sesuatu yang kita tahu, ya, kita percaya bukan sukar untuk mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Yes Lord. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap anak-anak kami yang di tempat ini Tuhan, tangan Engkau. Bapa, terima kasih untuk hidup mereka Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, bukan kebetulan mereka hadir di tempat ini Tuhan. Dan bukan kebetulan juga Tuhan, mereka berada di mana mereka belajar Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah meletakkan mereka Tuhan di tempat itu Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, bukan saja untuk tujuan mereka untuk mendapatkan Tuhan, oh itu kerjaya, itu pendidikan Tuhan, tetapi Tuhan, Engkau menggunakan dia mereka Tuhan, yaitu untuk tujuan Tuhan, untuk menyatakan setiap kemenangan Engkau Tuhan, di dalam setiap Tuhan, apapun yang mereka Tuhan lakukan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Tuhan Bapa, kami serahkan setiap anak-anak kami di sini, baik mereka di sekolah rendah, di Tuhan sekolah menengah, di university, di college Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi ketika saat ini Tuhan, di dunia ini Tuhan. Tetapi Tuhan, kami berdoa kepada mereka Tuhan, biarlah Tuhan dimanapun mereka berada di sekolah Tuhan, biarlah Engkau Tuhan, Tuhan melindungi mereka Tuhan. Engkau menjaga mereka Tuhan. Biarlah Engkau membaga mereka. Engkau seperti menara yang tinggi Tuhan, yang menjadikan kota benteng bagi anak-anak kami ini Tuhan. Ketika mereka berada di sekolah, ketika mereka Tuhan, baik pun mereka belajar harian, ketika mereka tinggal di asrama Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah darah Engkau melindungi mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Agar segala Tuhan, oh Tuhan, apa yang tidak baik Tuhan, tidak terjadi dalam hidup mereka Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, dan pada petang ini kami serahkan anak-anak ini ke tangan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau juga turut bekerja dalam hidup mereka Tuhan. Seperti tema kami tahun ini Tuhan, yang diberikan Engkau, isi hati Engkau kepada gereja ini Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan, kemenangan terjadi dalam hidup mereka Tuhan, baik dalam pendidikan mereka, dalam persekolahan mereka, tetapi dalam apapun mereka yang lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan, kemenangan Engkau nyata Tuhan. Mereka merasakan tidak ada jalan Tuhan, Engkau memberikan jalan bagi mereka Tuhan. Engkau membukakan pintu-pintu bagi mereka Tuhan. Engkau membukakan setiap Tuhan, oh Tuhan, pintu-pintu yang tutup Tuhan. Dan semuanya itu Tuhan, Engkau memberkati dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini anak-anak yang telah Engkau pilih Tuhan. Dan kami berdoa khusus untuk mereka Tuhan. Biarlah kasih karunia Engkau menyertai mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan, mereka merasakan Tuhan, hidup mereka ada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amen. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa Kau
nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di dalam hidup kami Bapa. Oh, kesembuhan terjadi di dalam hidup kami juga Tuhan. Kelepasan terjadi di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, tiada sedetik pun Tuhan Engkau menjauh dari kami. Bapa kami di surga, terima kasih atas firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami dan yang menguatkan kami bahwa kami adalah waris kerajaan pemenang. Kamilah waris itu. Ya Tuhan, biarlah kami Tuhan menjadi anak-Mu yang tetap setia dengan iman Tuhan Yesus. Kami terus taat kepada Engkau Tuhan. Melalui iman kami terus membuat perbuatan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Bukan hanya sementara Tuhan, tetapi selama-lamanya Tuhan. Biarlah setiap jiwa-jiwa yang melihat Tuhan, melihat Engkaulah sebagai Tuhan, panglima perang yang berperang bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengerti hidup kami tidak lari dari apa yang membelenggunya Tuhan. Tetapi kami percaya Engkaulah Tuhan penyelesaiannya. Engkaulah Tuhan yang beserta dengan kami Bapa. Kerana bersama-sama dengan-Mu Tuhan, tiada yang mustahil untuk kami kekal menjadi pemenang selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan, Yesus Kristus Juru Selamat kami telah berdoa. Amin, amin, amin. Ya Tuhan memberkati. Ya, itulah firman Tuhan. Saya percaya kita adalah lahir sebagai pemenang. Maksudnya kemenangan memang milik kita. Oleh itu kita harus tetap setia dan berpegang di dalam iman. Kenapa dalam iman? Karena tanpa perbuatan iman adalah sia-sia. Jadi dalam setiap pertempuran yang kita tempuhi, dalam setiap peperangan yang kita tempuhi hadapi, kita tidak hanya harus bertahan sahaja, tetapi kita harus bangkit melakukan sesuatu untuk mencapai kemenangan. Kerana dengan bertahan tidak cukup, tetapi dengan perbuatanlah untuk kita melawan segala yang ingin menjatuhkan kita. Oke, kita teruskan dengan pengumuman kita pada petang hari ini. Ya, seperti biasa, persekutuan doa diadakan setiap hari Rabu jam 8 malam di gereja, di hall gereja ini. Dan semua adalah dialu-alukan untuk bersama dalam persekutuan doa ini. Dan yang kedua adalah untuk house group atau komsel. Sekarang kita telah ada house group bahasa Melayu. Untuk perjumpaan pertamanya kita akan adakan pada hari Jumaat minggu ini, yaitu bertempat di rumah saya. Hari Jumaat minggu ini bertempat di rumah saya untuk house group bahasa Melayu. Bagi yang ke lapangan boleh hadir jam 8 malam. Itu untuk komsel. Bagi yang belum ada house group, boleh maklumkan juga sama ada untuk bahasa Melayu ataupun bahasa Iban. Oke, seterusnya. Oke, ini adalah upacara pembaptisan siri 1 2026. Upacara pembaptisan pertama untuk tahun ini akan diadakan pada bulan Februari.
Dan bagi yang bukan berminat, bagi yang ingin dibaptiskan, sila berikan nama kepada Pastor Indi ataupun Elder Abdul untuk kita buat pembaptisan pada bulan Februari lah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah berkenaan dengan perjumpaan pertama pelayanan kaum lelaki, maksudnya semua lelaki yang berumur 18 tahun dan ke atas, maksudnya tiada yang terkecuali melainkan yang bawah 18 tu lah. Okey, yang ini ada perjumpaan pertama kita 7 Februari 2025 hari Sabtu jam 8 malam. Di sini nanti kita akan ada kick off dia untuk pelayanan kaum lelaki. Okey, dan itu saja. Seterusnya. Okey, yang ini romantic night. Kenapa ada romantic night? Inilah kesetiaan. Hanya dengan kata-kata tidak mencukupi, tetapi dengan perbuatan untuk kesetiaan itu diartikan kepada pasangan kita, ke dalam perhubungan kita, supaya kesetiaan itulah yang mengekalkan sebuah hubungan itu hingga akhir hayat kita. Jadi ini akan diadakan sempena hari Valentine, orang kata hari kekasih. Dan kekasih, yang ini terbuka untuk yang ada pasangan saja, suami isteri. Bagi yang belum tu, tunggu dulu lah. Nanti ada masa. Bila sudah tu, baru kita akan tu. Yang ini akan diadakan 4 Februari 2025. Dan boleh menghantar nama kepada saudara Jeremy, ataupun kita lebih kenali sebagai Boboy lah. Hantar nama kepada beliau supaya beliau dapat mengumpul nama dan membuat persediaan yang terbaik, sebab sekarang dah hujung bulan Januari, berapa minggu, 2-3 minggu lagi bulan Februari, jadi agak terhad untuk beliau lakukan sekiranya lambat. Okey, seterusnya. Yang ini untuk host group Sidang Bahasa Melayu. Bagi yang belum ada dalam host group besar kita, CBC Sidang Bahasa Melayu, boleh scan QR ini untuk kita bersama-sama mengetahui info ataupun apa-apa perkara di Sidang Bahasa Melayu. Okey. Jadi itu saja pengumuman kita pada petang hari ini. Mari kita bangkit bersama sekali lagi, menyerahkan perjalanan balik kita ke tangan Tuhan. Mari kita bangkit bersama. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang tidak pernah henti-henti. Engkau menemukan kami pada hari ini Bapa, supaya kami terus taat dan teguh berpegang kepada Engkau Tuhan. Biarpun Tuhan dalam tiap-tiap hari mendatang yang akan kami tempuhi, yang akan kami lalui, kami percaya Engkaulah Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Tuhan Yesus, sepemergiannya kami dari tempat ini Tuhan, biarlah tangan-Mu yang terus memimpin dan menjaga kami, bahkan membimbing kami dalam apa yang kami perbuat setiap hari Tuhan. Biarlah kami seruan fokus kepadamu Yesus, karena kami percaya Tuhan dalam apa yang kami lakukan, nama-Mu yang akan ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan. Dari setiap percakapan kami juga Tuhan, nama-Mu lah yang diagungkan. Karena Engkaulah Tuhan yang raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan yang memerintah alam semesta. Engkaulah Tuhan yang berkuasa kepada umat-umat-Mu di dunia ini, malah di bumi ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, keselamatan yang Engkau janjikan terus bersama dengan kami. Kebaikan yang Engkau berikan terus dinikmati kami. Biarlah mujizat-Mu Tuhan terus terjadi lewat kehidupan kami semua. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan, Yesus Kristus Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Okey, setakat ini saja perjumpaan ibadah kita pada petang hari ini. Jangan lupa berjabat tangan dengan jiran di sebelah kiri, kanan, depan, belakang kita. Tuhan memberkati.